Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teks akademik yang dalam bentuk genre makro. Nah, teks akademik terbagi dalam berbagai genre makro yang mana masing-masing struktur, fungsi, dan ciri khas yang memiliki berbeda-beda. Nah, adapun berikut contoh teks akademik antara lain yaitu pertama artikel ilmiah. Artikel ilmiah. Nah, mungkin kita sering mendengar apa itu artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah adalah karya tulis yang melaporkan hasil penelitian atau kajian pustaka dalam suatu bidang tertentu. Nah, artikel ilmiah ditulis dalam bahasa yang formal, objektif, logis, serta memiliki metodologi penelitian yang ketat. Selain itu, teks ilmiah juga harus memenuhi standar penulisan ilmiah yang meliputi struktur teks, penggunaan referensi, dan penggunaan bahasa yang jelas dan juga mudah dipahami tentunya. Nah, adapun struktur dari artikel ilmiah yaitu pertama abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, yang terakhir itu ada namanya kesimpulan teman-teman. Nah, adapun jenis yang kedua yaitu buku ajar. Nah, buku ajar adalah buku teks yang dirancang untuk membantu proses belajar mengajar pada suatu mata pelajaran atau bidang studi tertentu. Nah, buku ajar ini juga memuat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis tentunya. Yang kedua komprehensif, serta dilengkapi dengan berbagai contoh, latihan, ilustrasi untuk membantu pemahaman siswa. Nah, adapun ciri-ciri dari buku ajar antara lain yaitu disusun oleh pakar di bidangnya. Yang kedua yaitu disusun secara sistematis. Jadi materi dalam buku ajar itu disusun secara logis dan berurutan sehingga memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Nah, adapun yang ketiga yaitu memuat materi pembelajaran yang komprehensif. Nah, buku ajar memuat seluruh materi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran pada suatu mata pembelajaran tertentu. Nah, adapun selanjutnya itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Buku ajar memiliki beberapa fungsi penting dalam proses belajar mengajar, antara lain sebagai sumber belajar utama, sebagai pedoman guru, sebagai alat penelitian, dan juga sebagai alat untuk memotivasi siswa. Nah, adapun jenis-jenis dari buku ajar itu antara lain buku ajar teks, buku ajar modul, dan juga buku ajar program. Nah, adapun yang contoh yang ketiga itu ulasan buku. Mungkin kita sering mendengar apa itu ulasan buku. Nah, teman-teman, jadi ulasan buku adalah sebuah teks yang berisi penilaian atau komentar terhadap suatu buku. Nah, ulasan buku pada umumnya ditulis oleh kritikus atau jurnalis yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi dan rekomendasi kepada para pembaca tentang suatu buku tersebut. Nah, adapun dalam ulasan buku ini terdapat beberapa struktur, teman-teman. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua ringkasan, yang ketiga analisis dan evaluasi, yang selanjutnya yaitu tentang kesimpulan, yaitu terakhir kesimpulan, teman-teman. Nah, yang tadi itu tentang ulasan buku. Nah, adapun contoh yang keempat yaitu proposal. Nah, sering kita dengar apa itu proposal. Jadi, teman-teman, proposal adalah dokumen formal yang dibuat untuk menawarkan atau menyarankan sesuatu untuk dipertimbangkan, diterima, atau dilaksanakannya. Jadi, biasanya proposal digunakan dalam ranah akademis, profesional untuk mengajukan ide, rencana penelitian, atau kegiatan tertentu. Nah, adapun struktur dari proposal antara lain yaitu seperti adanya pendahuluan. Nah, jadi pendahuluan itu menjelaskan tentang latar belakang masalah atau
kebutuhan yang melatari pembuatan proposal. Nah, yang kedua itu perumusan masalah. Nah, maksud dari perumusan masalah itu mendefinisikan permasalahan yang akan dibahas atau ditangani dalam proposal. Nah, yang ketiga itu ada namanya tujuan. Nah, tujuan itu menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan ide atau rencana yang diajukan. Nah, yang selanjutnya itu tentang metodologi. Jadi metodologi ini menjelaskan metode atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan rencana kerja. Yang selanjutnya serta yang selanjutnya ada namanya anggaran. Nah, jadi anggaran ini itu bahas tentang menghitung dan merincikan biaya yang akan dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Nah, adapun struktur selanjutnya itu tim pelaksana, tidak terlepas dari yang namanya tim pelaksana. Struktur selanjutnya itu terakhir penutup. Jadi penutup ini menyimpulkan isi proposal dan menegaskan kembali permohonan, persetujuan atau dukungan. Nah, dan tidak lupa juga namanya daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini kita mencantumkan berbagai sumber yang kita peroleh dalam pembuatan proposal. Nah, contoh yang kelima yaitu skripsi, teman-teman. Jadi skripsi adalah karya tulis ilmiah yang wajib dibuat oleh mahasiswa program S1 sebagai syarat kelulusan. Nah, seperti kita nih nanti semester 7 atau apa harus namanya membuat skripsi. Nah, dalam skripsi ini juga ada beberapa struktur. Nah, tentunya struktur tersebut harus kita penuhi agar kita memperoleh struktur skripsi yang baik. Nah, jadi selain itu masih banyak contoh dari teks akademik dalam berbagai dalam genre. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi tentang 2.2 itu tentang menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Nah, sebelum kita masuk itu teks akademik apa itu? Teks akademik atau yang juga sering disebut dengan teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik dan teks non-ilmiah. Nah, berarti teks akademik ini tidak sama dengan teks ilmiah atau non-ilmiah. Nah, untuk membedakannya, teks akademik dan non-akademik ini memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang teks akademik. Nah, ciri-ciri dari teks akademik yang pertama yaitu struktur yang sederhana. Nah, maksud dari struktur yang sederhana ini teks yang isinya tidak bertele-tele atau langsung pada pokok persoalannya. Jadi teks ini tuh berbeda dengan non-akademik, tapi teks akademik ini lebih secara singkat, padat dan jelas dan langsung ke intinya saja. Nah, teks akademik ini menggunakan kalimat simplex, adalah kalimat yang memuat suatu tindakan atau peristiwa yang terdiri dari suatu kata kerja yang menunjukkan peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya itu ada informasi yang padat. Nah, maksud dari informasi yang padat ini kepadatan informasi dalam teks akademik terlihat dari penggunaan kalimat yang simplex. Nah, kalimat simplex yang saya sudah katakan tadi. Selanjutnya ada padat dalam leksikal. Kata teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau isi. Nah, kata leksikal ini contohnya seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, keterangan tertentu seperti keterangan tempat, waktu, dan lain-lainnya. Nah, dibandingkan menggunakan kata-kata kayak keterangan konjungsi, artikel, depan, sebagiannya. Nah, selanjutnya ada perbanyakan manfaat nominasi dalam teks akademik. Nah, terus selanjutnya ada juga menggunakan metafora gramatikal. Nah, maksud dari metafora gramatikal itu merupakan peralihan dari suatu jenis leksis ke leksis lain atau gramatikal yang lebih tinggi ke gramatikal yang lebih rendah. Nah, selanjutnya itu ada bersifat taksonomi dan abstrak taksonomi. Nah, terus juga ada banyak memanfaatkan proses relasional identifikasi. Nah, ada dua macam atau dua jenis proses relasional. Yang pertama yaitu ada relasional identifikasi dan juga relasional atributif. Nah, selanjutnya juga ada monologis. Nah, monologis ini maksudnya itu pengarangan dalam hal ini menyampaikan gagasan bukan dalam bentuk dialog, tetapi menggunakan jenis-jenis kalimat seperti kalimat induktif dan juga deklaratif. Nah, selanjutnya itu juga ada memanfaatkan bentuk pasif.
Ada juga tidak mengandung kalimat minor. Nah, maksud dari kalimat minor ini adalah kalimat yang tidak lengkap. Nah, jadi teks akademik ini menggunakan kalimat lengkap ya teman-teman, nggak menggunakan kalimat minor. Nah, selanjutnya tidak boleh mengandung kalimat yang tidak gramatikal. Selanjutnya biasanya bergenre faktual. Nah, teks akademik yang bergenre faktual seperti deskripsi, eksposisi, pembahasan prosedur, dan resensi itu termasuk pada genre faktual adalah teknologi. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam ciri-ciri teks non akademik. Nah, teks non akademik ini yang digunakan di luar ranah pendidikan dan penelitian. Nah, teks ini biasanya bersifat informal dan juga bertujuan menghibur. Nah, dapat kita simpulkan kembali bahwa teks akademik digunakan dalam ranah pendidikan dan juga penelitian, sedangkan non akademik tidak digunakan dalam ranah penelitian dan juga ranah pendidikan. Nah, ini bersifat menghibur, juga menginformasikan dan juga mempersuasi pembaca. Nah, yang pertama ciri-cirinya itu bahasa yang sederhana. Setelah itu ada subjektif, yaitu subjektif maksudnya berisi opini, pemikiran, dan pengalaman pribadi seorang penulis. Nah, berarti hal-hal yang belum tentu benar terjadinya, cuman itu dapat didapatkan dari pemikiran seorang penulis. Nah, selanjutnya itu bertujuan untuk menghibur, menginformasikan, dan mempersuasi. Nah, contoh teks non akademik yang untuk menghibur yaitu seperti novel, cerpen, legenda. Nah, selanjutnya itu juga menginformasikan pembaca. Contoh menginformasikan pembaca itu seperti ada berita, artikel. Kalau untuk mempersuasi itu, nah, struktur teksnya beragam. Ada juga menggunakan bahasa yang beragam seperti bahasa humor, ilmiah, dan juga puitis. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam teks akademik yang diasosiasikan dan juga non akademik yang diasosiasikan. Nah, kalau teks akademik ini diasosiasikan dengan tulisan, sedangkan non akademik itu dengan lisan. Nah, tapi bukan berarti dengan tulisan itu kita diasosiasikan dengan sebuah tulisan, tapi juga bukan dengan diucapkan. Nah, tetapi dengan lisan tuh contohnya seperti pembawa radio yang dengarkan di radio. Nah, itu seperti contoh diasosiasikan dengan lisan. Sedangkan dengan tulisan ini seperti dialog pada teks. Nah, terus kita masuk ke dalam teks akademik memiliki peran penting dalam berbagai aspek dunia pendidikan dan juga penelitian. Nah, teks akademik ini sangat penting ya teman-teman di dunia penelitian dan pendidikan. Yang pertama itu sebagai sumber informasi. Nah, yang kedua juga ada sebagai alat pembelajaran bagi itu agar siswa dapat memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan, meningkatkan kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan juga mempersiapkan diri untuk menulis beberapa karya ilmiah. Nah, ada juga pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, teks akademik ini membawa perkembangan bagi dunia pendidikan untuk menyebarkan dokumentasi pengetahuan yang baru. Nah, terus ada juga jenis-jenis teks akademik dan non akademik. Nah, jenis teks akademik yang pertama ada teks ilmiah. Mungkin sudah ada beberapa penjelasan yang saya jelaskan tentang 2.3 materi 2.3 kelompok 4, dan disitu juga ada beberapa contoh tapi tidak saya jelaskan. Teman-teman bisa lihat di makalah karena juga contohnya panjang, tidak mungkin saya bacakan. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi 2.2. Bagi untuk materi 2.3 akan dijelaskan kembali oleh teman kami Dwi Ananda. Tulisan akademis atau ilmiah bisa bermacam-macam, misalnya buku, referensi buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan faktual, dan artikel ilmiah. Kategori tersebut merupakan genre makro yang masing-masing berisi campuran beberapa genre makro seperti deskripsi, laporan prosedur, penjelasan, presentasi, dan diskusi. Makro genre adalah genre yang digunakan untuk memberi nama seluruh jenis tulisan, dan makro genre adalah subgenre yang lebih kecil yang terkandung dan tercakup dalam makro genre. Genre sebagai salah satu jenis teks dapat digolongkan menjadi
genre faktual, dan genre fiksi atau non-fiksi. Genre peristiwa merupakan jenis teks yang berdasarkan peristiwa, kejadian atau situasi nyata di lingkungan hidup. Genre fiksi adalah jenis teks yang dapat dibuat berdasarkan imajinasi dan bukan berdasarkan kenyataan sebenarnya. Genre faktual meliputi laporan, deskripsi, proses, cerita, penjelasan, presentasi, dan diskusi. Sedangkan genre fiksi meliputi testimonial, anekdot, cerita, dan contoh. Di sisi lain, genre dapat dijelaskan dari sudut pandang makro dan mikro. Gaya bahasa yang digunakan dalam teks non-akademik bisa berbeda-beda sesuai dengan tujuan teks tersebut. Bisa lucu, santai, atau persuasif. Teks akademik adalah teks yang digunakan dalam kegiatan akademik seperti makalah, jurnal, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut para ahli, teks akademik adalah teks yang ditulis dengan tujuan menyampaikan informasi dengan menggunakan bahasa formal dan baku. Selanjutnya ada struktur teks akademik dan non-akademik, yaitu yang pertama ada perkenalan, di mana perkenalan ini berisi latar belakang umum mengenai topik yang dibahas. Kedua, ada tujuan pustaka yang berisi pembahasan penting yang berkaitan dengan topik pembahasan. Yang ketiga, ada hasil yang berupa angka, pola, dan keputusan dari